kampus. Pada podcast kali ini, kami sudah kedatangan tamu yang merupakan murid SMA Negeri 3 Purworejo yang begitu luar biasa dengan berbagai pengalamannya, yaitu Salsa Aulia Permata. Halo Kak Salsa. Halo Kanita, halo Sobat Semanti. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kan Kak Salsa kan pernah ikut lomba-lomba gitu nih. Ya. Terakhir kali ikut lomba itu apa ya Kak? Saya kebetulan terakhir ikut lomba itu baru beberapa minggu kemarin. Saya ikut lomba Tilawah Putri di Kecamatan Purwodadi. Kalau misalnya lomba-lomba lain gitu, kalau boleh tahu apa aja ya Kak yang pernah Kak Salsa ikutin? Kebetulan dulu saya pernah ikut OSN, terus pernah ikut Raimuna Cabang Kuar Cap Purworejo, terus saya pernah ikut Pramuka Garuda Berprestasi, terus English Festival di UMB Purworejo, terus yang terakhir kemarin tilawah di Kecamatan Purwodadi. Banyak juga ya Kak? Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Kak Salsa itu suka ikut lomba-lomba kayak gitu? Kalau pertama kali saya ikut lomba itu waktu kelas 10. Kebetulan saya pertama kali ikut lomba itu ikut OSN. Oke. Kalau boleh tahu Kak Salsa ikut OSN tuh gimana ya pertama kalinya itu? Oke, waktu pertama kali itu saya dipilih sekolahan untuk mengikuti seleksi. Nah di situ tuh sebetulnya saya itu nggak minat ya sama OSN. Terus saya cobalah ikut seleksi gitu kan. Saya di situ ambil bidang biologi sama informatika. Terus ternyata setelah hasil seleksi itu saya keterima seleksi di bidang biologi. Terus ikut lanjut buat tingkat seleksi kabupaten. Terus waktu itu habis pengumuman kabupaten, alhamdulillah saya lulus peringkat 4 provinsi, terus lanjut ke seleksi finalis provinsi. Nah waktu itu tuh saya melaksanakan pelatihan di Jogja itu selama 5 hari. Sangat luar biasa sekali ya pengalamannya. Kalau boleh tahu selama ikut pelatihan tuh gimana sih perasaannya Kak Salsa? Perasaan saya waktu ikut latihan itu sebenarnya seneng ya, karena yang pertama kan udah lulus di provinsi menjadi finalis. Terus yang kedua sebenarnya agak takut juga, kan saingannya nggak cuma di daerah sini aja ya, ada yang di luar-luar juga. Kalau boleh tahu, kan Kak Salsa banyak ikut lomba gitu kan? Yeah. Dan tadi juga ada OSN, Yeah. terus sampai ke provinsi juga kan? Yeah. Nah itu apa sih yang membuat Kak Salsa tuh bisa memotivasi gitu, termotivasi buat ikut lomba itu? Kalau motivasi itu sebenarnya dari diri saya sendiri. Itu saya berpikirnya gini, kan sebuah prestasi itu juga bermanfaat kan buat kedepannya. Siapa tahu bisa menjadi titik sukses saya besok kedepannya gitu. Kalau boleh cerita, mesti kan ada pengalaman menarik gitu kan waktu lomba. Boleh cerita nggak Kak pengalaman menarik itu? Pengalaman waktu lomba apa nih? Apa aja boleh, yang paling menarik menurut Kak Salsa. Oke, saya cerita paling agak banyak sedikit ya. Waktu OSN pengalaman menarik itu waktu pelatihan di Jogja. Di sana itu saya bertemu dari teman-teman se-Jawa Tengah dan juga di luar Jawa Tengah. Itu tuh kalau nggak salah kemarin pada bidang biologi itu paling jauh tuh dari daerah mana ya, Blora atau mana gitu. Nah di situ tuh saya kenal banyak teman, entah dari Magelang, dari yang luar Jawa juga ada. Nah di situ terus asiknya di situ tuh kita tuh bisa berkomunikasi bareng gitu loh, bisa belajar bareng, sharing gitu kan. Nah pas pelatihan itu saya juga ada tuh sampai pelatihan sampai malam jam 9. Terus satu kamar itu ternyata satu kamar tuh nggak sama temennya sendiri, sama yang lain gitu loh. Jadi bisa kenal banyak teman lah gitu. Berarti kayak sangat berkesan banget ya, karena bisa ketemu teman baru, ngobrol-ngobrol gitu. Yeah. Kan tadi kan udah ngomongin tentang OSN. Iya. Ada nggak sih lomba lain yang bermakna gitu bagi Kak Salsa? Ada sih waktu Raicap Purworejo itu kayaknya itu udah
tahun lalu 2024 itu setelah pelantikan Dewan Ambalan. Nah itu saya itu ikut Raimuna cabang di Kuaran Purworejo, tepatnya di lapangan mana itu Pangen situ Sitanjung, lapangan Sitanjung. Nah itu di sana itu banyak sekali ya yang ikut, mulai dari SMK 1, SMA 1, yang lain-lain gitu kan. Di situ tuh selain nambah ilmu tentang pramuka ya, di situ juga bisa kenal banyak teman, bisa temenan dari SMA lain juga gitu. Terus kegiatannya menurut saya itu seru banget, banyak banget kegiatannya di sana gitu. Pada saat itu tuh pernah terjadi pengalaman yang menarik itu nggak Kak? Misalnya pengalaman yang menarik itu di sana tuh lombanya tuh dari berbagai bidang. Nah di situ juga saya bisa mempelajari bidang tersebut lah, menambah motivasi saya juga, terus menambah ilmu juga buat saya tentang kepramukaan. Terus alhamdulillah di situ tim saya bisa meraih juara 1 sama juara 3. Wah keren banget ya. Iya. Kan tadi kan ngomongin tentang pramuka nih Iya. Kak. Kalau boleh tahu tuh dari kapan sih Kak Salsa suka sama pramuka itu? Kalau suka sama pramuka itu kebetulan dari SMP. Nah SMP itu kebetulan saya pernah ikut Dewan Penghalang. Terus waktu SMA tuh saya mau nerusin lah jadi Dewan Ambalan gitu. Jadi berarti sampai sekarang masih suka pramuka ya? Iya betul. Kan Kak Salsa tuh ikut banyak banget gitu lomba-lombanya kan. Itu mesti tuh ada tantangan, yaitu bagi waktu. Betul. Kalau boleh sharing gitu, gimana sih Kak Salsa bagi waktu buat ikut lomba-lombanya? Kalau saya biasanya kalau ada lomba-lomba itu bagi waktunya, misal ada lomba A sama lomba B. Nah itu biasanya saya pertimbangkan dulu sesuai tingkat prioritas. Nah itu lebih penting yang A atau yang B. Nanti kalau udah ketemu prioritas yang mana, itu nanti saya ikut lomba itu dulu, baru nanti ke lomba berikutnya. Terus kalau ada kegiatan juga, itu biasanya saya juga bagi waktunya kayak gitu sesuai skala prioritas. Kalau selain itu biasanya saya ikut kegiatan A dulu, nanti setengah jalan baru saya izin untuk ikut kegiatan B gitu. Berarti harus pintar-pintar bagi waktu. Iya, gitu betul. ya. Terus kalau misalnya ikut lomba-lomba gitu tuh sebenarnya menurut Kak Salsa ini ngaruh nggak sih terhadap mata pelajaran atau yang dipelajarin di kelas biasa gitu waktu belajar? Kalau OSN pastinya sangat ngaruh ya, soalnya bisa nambah wawasan juga, pengetahuan juga, apalagi di bidang biologi. Kebetulan saya juga suka nih bidang biologi gitu. Kalau misalnya misalnya lomba-lomba lain yang nggak ada sangkut pautnya sama pelajaran gitu, menurut Kak Salsa itu agak mengaruhi gitu nggak? Misalnya nilainya jadi gimana atau malah bisa bagi waktu lagi? Kalau saya biasanya bisa bagi waktu sih, tetap diselingi buat belajar Berarti gitu. dua-duanya tetap Iya, gitu. oke. Oke, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Terus kalau boleh tahu nih, dari sekian banyak lomba itu, kan pasti juga ada orang tua di baliknya kan? Iya, betul. Itu gimana sih respon orang tua Kak Salsa? Sejauh ini respon orang tua saya itu selalu mendukung apapun kegiatan yang saya lakukan, jadi kayak nge-support aja gitu. Berarti orang tua tuh kayak support besar Iya. bagi Mbak Iya. Kak Salsa itu Iya, untuk iya. mencari. Terus boleh kasih pesan nggak buat teman-teman semua yang mau ikut lomba-lomba lagi biar dapat pengalaman yang lebih besar? Boleh disampaikan? Boleh. Pesan untuk teman-teman, jangan takut untuk melangkah ke depan karena kesuksesan ada di usaha kita sendiri, dan jangan lupa untuk berafirmasi positif terhadap diri kita sendiri. Terima kasih atas pesannya Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Kak sudah bersedia untuk datang di podcast kali ini. Jadi teman-teman, kita harus selalu berpikir positif pada diri kita sendiri kalau kita itu bisa dan kita itu berani untuk mencoba. Karena pengalaman-pengalaman tersebut dapat menjadi bekal bagi kita untuk meraih kesuksesan. Sekian podcast pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.